Selamat datang di Kala Bersuara, podcast mahasiswa bahas banyak perkara bersama gue Indra. Dan gue Faisal. Bersama Kala Bersuara, kita mengulik berbagai perspektif topik seputar desain yang dibawakan langsung oleh mahasiswa desain interior BINUS Bandung. Kegiatan sharing dan tukar pikiran ini kita tujukan untuk mengapresiasi karya-karya dari seluruh penjuru dunia. Nah, Waduh, keren banget, Dra. Lanjut, Dra. topik yang bakal gue bahas kali ini yaitu seberapa kreatif sih lo? Nah, sama gue lagi bareng Faisal ya, teman gue. Menurut lo nih, kreatif itu apa sih? Waduh, kreatif ya. Kreatif tuh apa? Kreatif tuh kata-kata yang paling sering didengar, bro. Iya nggak sih? Ya betul. Kadang Gimana? Di kalangan mahasiswa ya, dari SD gitu, SMP, SMA, bahkan kuliah juga ya, sering banget dengan kata kreatif gitu, kreativitas gitu. Nah, Ya, cuman di sini kalau kata gue ya, kreatif itu tuh orang-orang yang memiliki pikiran-pikirannya tuh yang unik-unik gitu, bahkan kayak di luar ekspektasi gitu. Oke, iya betul sih. Kurang lebih gambarannya kayak gitu. Berarti kreatif menurut gue nih. Yes. Oke, kreatif menurut gue tuh benar sih. Kreatif tuh kata yang sebenarnya sering dijumpai. Tapi kalau coba lu pikirin, kreatif tuh nggak segampang itu, bro. Tahu nggak kenapa? Gue ada contohnya nih. Sekarang coba lo pikir, suatu saat ada orang yang nyiptain film, nyiptain lagu, nyiptain karya, atau nyiptain produk gitu. Kita ambil contoh Stanley, nyiptain Marvel yang ada karakter Iron Man, terus ada karakter Captain America. Lu pernah mikir nggak sebelum mereka itu kita lihat di TV, di komik, gimana cara si Stanley itu bisa ngimajinasiin hal-hal itu ya? Lu pernah coba pikirin itu nggak sih? Iya, gue juga bingung gitu, kok bisa gitu ya mereka kepikiran sampai situ gitu. Itu gimana ya? Pemikirannya tuh mungkin memiliki potensi-potensi gitu ya kayaknya dia tuh. Iya betul, emang sih kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kreatif menurut gua itu ya, kreatif tuh sebenarnya lebih ke skill, skill yang dipunyai sama semua orang sebenarnya. Jadi setiap orang tuh punya suatu change untuk menciptakan sesuatu gitu, yang berdasarkan dari ide sama gagasan mereka sendiri-sendiri. Jadi sebenarnya kreatif itu suatu hal yang bisa dipelajari. Nah, kalau menurut gue kreatif ini bakal ada suatu saat ada masalah dan kita coba selesain lewat perspektif yang berbeda. Terus kita coba ngehubungin lagi dari konsep atau isu yang ada. Menurut gue kreatif tuh itu sih. Betul. Kadang kita tuh susah nggak sih buat berpikir kreatif gitu. Kalau gue sendiri Ya, sih ya. Betul. Sering mentok bro, betul nggak? Mentok ya. Kadang ya kalau gue tuh sebagai mahasiswa desain interior tuh suka banget ngalamin stuck gitu ya. Kayak aduh gue kayak kehabisan ide-ide nih. Gue bingung nih mau apa ya. Bingung nih nyari referensi gimana gitu. Iya betul. Sama banget sih, gue pun kadang dapet fase-fase seperti itu pasti ada aja gitu. Nih kadang kreatif tuh ya ada susahnya sih. Dari gue sendiri sih ya, yang gue dapetin tuh bad influence gitu dari lingkungan sekitar gitu. Jadi yang bikin gue tuh jadi overthinking gitu, kayak waduh gue jadi insecure lah, atau wah gue nggak pede nih sama karya-karya orang gitu. Ya, I see. Ya emang bener sih, menurut gue emang kayak gitu. Makanya kalau gue simpulin, sebenarnya hal yang harus kita tanamin buat dasar-dasar jadi orang yang kreatif tuh sebenarnya percaya diri, bro. Kita harus betul. terus buat jadi diri sendiri. Karena buat ngeluarin hal-hal kreativitas itu ya cuman lu doang yang bisa nimbulin itu. Oke, lu bisa mendapatkan inspirasi dari hal-hal lainnya. Tapi kreativitas lo itu cuma bisa timbul dari diri lo sendiri. Menurut gue gitu sih. Jadi kalau menurut lu nih Sal, kreatif itu susah nggak sih? Buat jadi kreatif tuh?
susah enggaknya tuh sebenarnya relatif ya. Karena menurut gua masing-masing orang tuh punya perspektifnya sendiri-sendiri terhadap seberapa kreativitas diri kita gitu kan. Tapi sebenarnya kalau menurut gua nih ya, kreatif tuh suatu hal yang paling bisa dipelajari. Jadi bukan suatu hal yang udah ada dari bawaan lahir gitu. Jadi sebenarnya kayaknya kita nggak usah terlalu takut atau nggak usah terlalu gimana. Toh kreativitas sendiri itu suatu hal yang bisa kita gali gitu. Menurut gue sih gitu. Menurut lu gimana, Indra? Kalau gue sih ya setuju sih sama pendapat lu sih. Itu tergantung dari diri kita sih ya, gimana kita mandang karya-karyanya gitu. Kalau menurut lu ini ya, pendapat lu, jadi cara kreatif itu gimana gitu? Oke, cara untuk kreatif menurut gua yang paling harus dipahami dulu menurut gua, kreatif itu suatu hal atau suatu proses secara aktif ya. Jadi kalau misalkan anggap si A atau si B itu pendiam, tapi dia ngejudge diri mereka itu kalau mereka tuh kreatif, menurut gua nggak akan bisa. Karena kreatif sendiri itu suatu proses yang aktif. Misalkan kita harus aktif buat nyari inspirasi kan. Suatu hal yang bisa motivasi kita buat bisa ngeproduksi suatu karya yang belum pernah ada sebelumnya. Sebenarnya kan kreatif tuh ada ke arah sana. Oke, kita ambil salah satu contoh buat gimana sih cara kita bisa ngedapetin inspirasi yang bisa bikin kita jadi lebih kreatif dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin gue bisa bilang kalau secara personal ya, gue tuh seringnya coba buat baca buku, sama gue coba juga buat bersosialisasi. Hal itu sih yang paling sering coba buat gue lakuin, buat gue cari inspirasi gitu. Selain itu mungkin ada satu lagi, jalan-jalan. Meskipun itu cuman kayak ya nggak begitu jauh, tapi at least gue masih bisa dapat suatu insight yang baru lah buat masukan-masukan gue pas lagi berkarya gitu. Terus kan ada satu kutipan sih yang sebenarnya ini menurut gue iya sih, suatu saat coba gue pahami, kata-kata ini ngena banget. Gue tuh pernah dapet kata-kata ini dari salah satu mentor gue. Jadi mentor gue tuh pernah ngomong gini, sebenarnya inspirasi, kalau kita nyebutin inspirasi itu sebenarnya ada di mana-mana bro. Tapi inspirasi itu kadang susah kita cerna. Karena apa? Karena kita sendiri nggak pernah sadar, nggak bisa merhatiin dan nggak ngehargai dari hal-hal yang ada di sekitar kita. Soalnya kadang kalau lu tahu ada sebenarnya meme-meme yang bahwa profesor dari arsitektur atau apapun itu suatu saat membuat karya, mereka tuh hanya merespon dengan barang-barang yang ada di sekitar mereka bro. Sedangkan kadang kita tuh mikir jauh bener, tapi sebenarnya ya nggak perlu sejauh dan nggak perlu sesusah itu, ya nggak sih? Iya betul. Gitu sih kalau menurut gua. Oh ya, ini mungkin ada dari pendapat gue sih. Okay. Kalau buat jadi kreatif itu ya coba nih brainstorming. Nah, jadi ngelakuin hal yang menyenangkan dulu, kayak hobi gitu, kayak ngelaksanain hobi sebelum ngelakuin kerjaan gitu. Itu pasti kayak bakal jernih gitu otaknya. Iya, betul banget Indra. Gua pun sama ada pengalaman seperti itu. Hal yang paling harus gua lakuin sebelum gua memulai tugas-tugas gue, mulai kelas atau apapun itu, gue harus ngopi dan gue harus baca buku karena itu sumber motivasi gue dan sumber inspirasi gue. Ada referensi soalnya di situ. Iya betul. At least meskipun gue nggak dapat inspirasinya, gue dapat motivasinya, itu sih. Karena selain inspirasi yang sulit kita dapat, motivasi pun menurut gue termasuk salah satu hal yang agak sulit kita dapetin gitu. Soalnya ya kalau kata gue ya, motivasi itu ngebikin kita tuh ngedorong gitu, kayak wah kita tuh jadi kayak semangat gitu, jadi lebih semangat. Iya, gitu. Betul. Iya, gue setuju itu. Ya kalau orang bilang sih sebenarnya di otak udah banyak, tapi yang susah tuh niatnya, ya nggak sih? Iya benar.
ada malesnya tapi harus dilawan, soalnya males gak bisa dia. Iya betul. Makanya itu gue sih kalau awal-awal dibanding dengan inspirasi, gue lebih nyari dulu buat motivasinya dulu gitu. Oh iya, kalau mau mendapatkan motivasi juga ya dari lingkungan lu harus mendukung gitu ya, biar aktivitas kreatifnya tuh jalan gitu. Contoh nih ya, ini ada ruangan dari Stephen Ormandy gitu ya. Nah, ini menurut lu gimana nih dari ruangan Stephen Ormandy ini gitu? Oke, gue pernah sih coba lihat beberapa hasil karya Stephen Ormandy sendiri. Dan menurut gue yang paling eye-catching di mata gue tuh ruang kerja dia, ya nggak sih bro? Iya benar-benar. Gue udah nggak bisa nganggap lagi itu sebagai ruang kerja bro. Gue udah nganggap itu sebagai ruang dia hidup. Ruang Karena pribadi. gue lihat, iya betul, lebih ke ruang pribadi. Dia bisa melakukan pekerjaan dia di situ, dia bisa ngelakuin hobi dia di situ, dan masih banyak hal-hal lainnya. Gue setuju juga sih sama lu. Suatu saat tempat nih menjadi salah satu contoh yang bikin kreativitas kita bisa bertambah. Gue setuju banget sih sama hal-hal itu. Di sini juga terlihat elemennya gitu ya. Jadi ke kitanya tuh termotivasi gitu ya. Bahkan yang di sini tuh yang paling ngejreng tuh elemen ini, warna gitu kalau menurut gue ya. Soalnya di sini tuh berbagai warna-warni gitu. Iya betul sih. Mungkin kalau yang gue tangkap nih ya, ilmu gue masih dangkal, tapi kayaknya emang dia tuh sengaja ngeluarin kesan playful dengan berbagai macam warna yang dia masukin ke dalam furni-furninya itu. Dan dia pun ngasih kanvas yang berwarna putih untuk dinding ruangan biar menjadi salah satu kontras buat semua komponen-komponen yang ada di ruang itu. Ya emang sih kalau misalkan gue sebut asik, itu ruang bakal asik banget sih. Iya, terlihat ya suasananya tuh kayak enak gitu ya. Buat ngerjain apapun juga enak gitu. Iya betul. Ya dan kerennya tuh menurut gue ya, dia tuh bisa buat coba nyampurin di mana dia bisa ngelakuin hal pribadi sama hal dia di dunia profesionalnya sebagai desainer gitu. Jadi dia bisa berkreasi buat nyiptain suasana favoritnya dia gitu, yang bisa bikin dia itu lebih nyaman lagi buat kerja sama ngelakuin kesehariannya dia. Itu sih menurut gue keren. Iya, gue setuju sama pendapat lu ya. Pekerjaan yang dia lakuin juga kayak terlihat lebih enjoy gitu ya. Ya betul. Dan gue sih ada satu sisi ngegaris bawahin bahwa dia pun memasukkan ada satu sisi di mana dia ngutamain fungsi juga bro. Makanya mungkin kadang orang ngelihatnya, lah kok ruangannya kayak acak-acakan gitu. Tapi kalau iya betul. Tapi kalau misalkan coba kita lihat di dalam situ tuh dia punya meja kerja, dia punya tempat santai, bahkan di dalamnya pun ada tenis meja bro. Dan itu tuh kan menurut gua oke, nih orang berarti salah satunya kenapa menciptakan suatu ruang yang kayak gini, dia pun punya satu sisi di mana dia gue yang penting dalam sini tuh fungsinya dulu gitu. Dan gue pun sebenarnya termasuk orang yang kayak gitu. Gue lebih mengapresiasi buat fungsi dulu baru ke estetika gitu. Misal tips apa sih yang lu dapet gitu ya, yang bisa dipelajari dari ruangan milik si Stephen Ormandy ini gitu? Oke, kalau misalkan kita bicara masalah tips nih ya, menurut gue tips awal yang bisa gue sampaikan buat lu yang lagi pengen coba buat bikin ruang kerja lu sendiri, mungkin pertama lu harus ngerti dulu sama untuk apa fungsinya. Karena ya gue bilang tadi, salah satunya sebenarnya untuk ruang kerja ini kan kita harus lebih mengutamakan untuk fungsi dulu kali ya, karena mungkin menurut gue fungsi ini bakal menunjang atas pekerjaan lo gitu dibandingkan dengan hal-hal lainnya. Makanya mungkin tips paling utamanya lu coba kenali dulu fungsi dari ruang itu tuh lu gunain untuk apa. Lalu kedua, menurut gua kita coba bermain dengan ruang-ruang yang, kalau gua ya, ini preferensi gua loh. Preferensi gua, kalau gua tuh suka ruang yang terlihat luas.
Makanya kalau menurut gue sendiri untuk ruang kerja atau creative space buat diri gue sendiri, mungkin gue lebih banyak menggunain kayak built-in furniture, terus gue benar-benar lebih ditata rapih lah, biar terlihat lebih luas, lapang, tapi tetap dapat kesan oke, ini ruang kerja gitu, di mana gue di sini tuh tempat gue berkreasi, tempat gue nyari duit gitu sih kurang lebih. Tepat. Gue juga setuju sama pendapat lu yang tadi ya. Kalau menurut gue sih ya, tips dari gue ya, yang pertama tuh emang bener sih fungsi ya tadi tuh. Yang kedua tuh coba ya lu tambahin benda-benda alam gitu, kayak tanaman gitu. Jadi kayak biar lebih fresh gitu, lihatnya kan hijau gitu kan, enak gitu ke mata gitu ya. Iya, betul. Gitu ya. Jadi ke otak kita tuh kayak buat semangat bekerja gitu ya, suasananya tuh akan lebih positif gitu ya. Betul Terus banget. Tambahin ini nih, papan buletin nih. Kayak lu misal mau apa ya, terlihat lebih terorganisir tuh, lu sediain papan, lu tulis apa yang lu ituin. Kalau udah lu checklist gitu ya, biar lu lebih ke manage gitu ya si apa yang. Iya, betul. To do list lah ya, kita coba bikin to do list kita sendiri. Iya, betul. Gue pun lagi coba buat bikin to do list gue buat sehari-hari sih. Emang itu gila, ngebantu banget. Itu benar ngebantu banget. Mungkin ini ya dari gue tuh benda-benda yang kamu banget gitu ya, kayak benda-benda apa ya, yang bikin terlihat enak gitu ya, terlihat keren gitu ya. Iya, betul. Kayak apa ya, kursi-kursi yang ergonomis gitu ya, soalnya tuh kita tuh lebih membutuhkan fleksibilitas dalam bekerja gitu. Terus ya, warnanya juga mungkin yang sedikit menambah energi gitu ya, buat produktif dibanding yang membosankan gitu loh. Iya, benar banget Indra. Oke. Nah, setelah kita membahas tips-tips gitu ya dari karyanya Stefan Ormandy ini, sekarang kita beralih ke segmen terakhir gitu ya. Itu dengan subjudulnya How About You. Nih, gue punya pertanyaan nih buat lu, Sal. Ruang pribadi yang sempit tapi stylenya lu banget, atau ruang diskusi yang terbuka dengan elemen alam? Nah, lu pilih. Menurut gue sih lebih baik ruang diskusi yang terbuka dengan elemen alam. Nah, kenapa itu? Karena ya sebenarnya udah gue jelasin juga dari sebelumnya. Menurut gue untuk tempat kita mengasah kreativitas kita nih, secara gue pribadi, gue lebih suka buat gue ngelakuin hal-hal yang gue suka tuh di ruang yang lebih luas, lebih lapang. Karena dengan ruangan yang sempit, meskipun secara sempit nih tetap style gue banget, tapi gue lebih ngerasa terkungkung aja gitu bro, kalau misalkan gue ada di ruang sempit gitu. Oke, next question ya. Nih Sal, menurut lu gimana sih cara brainstorming yang paling efektif gitu menurut lu gitu? Oke, buat cara brainstorming yang paling efektif menurut gue, tadi udah gue spill tuh beberapa cara gue ya. Pertama, gue biasanya pagi-pagi itu pasti minum kopi sambil baca buku. Terus cara brainstorming lainnya, gue biasanya itu cabut ke tempat ngopi yang secara tempat dia emang benar-benar cozy, enak buat nongkrong. Tapi gue cabutnya sendirian bro. Biasanya gue ngelakuin hal itu sih buat cara gue brainstorming. Kalau cara lu gimana, Ndra? Nih, kalau cara gue sih ya, sebelum ngelakuin pekerjaan tuh kadang gue sama sih ya menyendiri dulu gitu ya, soalnya butuh kefokusan gitu di otak gue. Iya, benar. Jadi gue tuh kadang suka jalan-jalan dulu deh pakai motor gitu ya, kalau situasi nggak pandemi ya, karena pandemi itu masih beda-beda. Kalau nggak pandemi itu gue naik motor keliling-keliling kota Bandung gitu ya, sambil mikirin apa gitu ya, biar lebih enak gitu. Kalau karena sekarang pandemi gini tuh gue ini ya, kadang gue ke ruangan yang sepi gitu. Di situ gue kayak
main HP gitu ya. Gue di situ coba buka media sosial kan, karena media sosial tuh banyak banget gitu ya referensi-referensi gitu ya. Iya, betul, gue setuju banget. Main media sosial dulu gitu di ruangan yang sepi gitu sambil dengerin lagu, itu bakal lebih enjoy sih kalau menurut gue. Oke, emang sih itu juga salah satu cara yang bisa ngebantu banget. Gue setuju. Kalau menurut lu sih ya, seberapa kreatif sih lu dari angka 1 sampai 10? Waduh, harus dijawab nih. Iya. Jujur Skala aja. 1 sampai 10. Masa gue yang jawab? Gimana nih? Bingung juga nih. Oke, menurut gue ya, kita kan jadi orang harus pede lah ya. Menurut gue 9 dari 10 udah boleh dah. Ya, itu tergantung sih dari orang-orang sih ya. Iya, betul. Oke, gue tanya balik, lu berapa, Ndra? Gue sih kalau gue diri sendiri sih ya, gue tuh berapa ya, kisaran 8 sih ya, karena gue tuh orangnya cepet puas gitu ya sama apa hasil karya yang gue ituin gitu, gue desain gitu. Oke, mungkin dari yang gue rangkum obrolan kita tuh ya, kreativitas tuh tergantung dari lingkungan tempat kita gitu, yang menunjang seberapa sih level kreativitas yang bisa kita capai gitu. Kreatif itu juga bukan dipaksa tapi diasah gitu. Semua orang punya cara kreatif masing-masing gitu ya dalam menyikapi sesuatu, sehingga tidak ada benar maupun salah sih, semuanya ya itu sih ya tergantung dari diri kita masing-masing. Ya benar, gue setuju banget. Jadi sebenarnya buat sisi kreatifnya itu gak ada batasannya ya, gak ada batasan minimum dan gak ada batasan maksimal ya. Semua itu balik lagi ke orangnya masing-masing gitu sih ya. Orang mungkin hanya bisa menilai doang gitu, tapi sebenarnya yang paling gue yakinin setiap orang itu pasti punya sisi kreatifnya. Tepat sekali. Oke, mungkin cukup sekian gitu ya dari obrolan kita hari ini. Jangan lupa untuk dengerin terus podcast Kala Bersuara di episode selanjutnya hanya di channel Kala Bersuara. Jangan lupa untuk klik subscribe dan kalian bisa komen di bawah bagi kalian yang punya ide apa yang ingin dibahas gitu ya di episode lainnya. Oke, mungkin cukup sekian. Gue Indra dan gue Faisal. Pamit undur diri. Temu lain waktu.